Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Umi Anggun Audia yang akan mengajar pendidikan agama Islam di kelas 5 tahun ini. Apa kabar anak-anak Umi? Semoga sehat selalu jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan pakai masker saat di luar rumah. Oke, bagi yang memiliki buku silakan dibuka bukunya halaman 16, dan bagi yang belum punya buku silakan dibuka juz Ammah atau Al-Quran terjemahnya. Kita sama-sama baca dan simak ya. Oke, untuk materi kali ini yang pertama adalah kita membahas surah Atin. Alhamdulillah, insya Allah Umi yakin anak-anak Umi semua sudah hafal dengan surah Atin. Kita langsung saja. Surah Atin adalah surah yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Surah Atin berada di juz ke-30, surah ke-95 dalam mushaf Al-Quran, dan wahyu ke-28 yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya coba dibuka mushafnya, coba dibuka Al-Qurannya, juz ammahnya, dan yang punya buku buka bukunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Kita bahas 3 ayat itu dulu. Ayat pertama, wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Beberapa ulama berpendapat kata zaitun ditujukan untuk sebuah gunung atau bukit yang bernama Bukit Zaitun yang berada di daerah Yerusalem, Israel. Tapi beberapa ulama juga berpendapat bahwa ini ditujukan untuk nama buah. Demi buah tin dan buah zaitun. Ayat kedua, waturi sinin, demi gunung Sinai. Nah, di sini ada kata waturi sinin, tursina, demi gunung Sinai. Gunung Sinai atau Bukit Sinai adalah tempat di mana Nabi Musa pertama kali menerima wahyu dari Allah. Dan yang ketiga adalah wahadzal baladil amin. Nah, di situ Allah menyebutkan satu negeri di mana negeri itu tempat Nabi Muhammad SAW lahir, menerima wahyu, dan membebaskan kembali kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Nah, di sini dari ketiga ayat ini semuanya ada kata demi buah tin dan zaitun, demi gunung Sinai, demi negeri Mekah yang aman ini. Kenapa Allah bersumpah? Ini termasuk sumpah. Allah bersumpah atas nama makhluknya. Demi buah tin dan buah zaitun atau bukit zaitun. Itu salah satu makhluk Allah. Demi gunung Sinai, itu juga makhluk Allah. Demi negeri Mekah, itu makhluk Allah juga. Bukan hanya manusia, makhluk Allah, tapi juga hewan, tumbuhan, gunung, batu, dan segala macam adalah ciptaan Allah. Jadi, kenapa Allah bersumpah dengan nama makhluknya? Biasanya kalau seseorang itu bersumpah, pasti di belakangnya itu ada sesuatu yang penting. Kayak gitu juga Allah dalam surat Atin. 3 kali Allah bersumpah, itu ada sesuatu informasi yang penting yang akan dikatakan untuk umatnya. Apa itu? Ada yang tahu? Oke. Kenapa Allah bersumpah? Allah bersumpah dengan nama makhluknya itu untuk menunjukkan kekuasaan yang Allah itu sendiri. Allah bersumpah dengan nama buah tin, dengan nama gunung, dengan nama kota. Allah bersumpah dengan 3 nama ini. Dan ketiga-tiga nama ini adalah semuanya kekuasaan Allah. Nah, itulah kenapa Allah selalu bersumpah menggunakan nama umatnya. Itu untuk menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, di situ ada kata-kata insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Nah, inilah informasi yang ingin disampaikan oleh Allah tadi. Di balik semua sumpah yang sudah diucapkan, ada informasi penting yang ingin disampaikan. Apa yang ingin disampaikan adalah Allah sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Kenapa? Karena dia punya kita manusia. Punya apa kita? Kita punya tangan. Untuk apa? Untuk menulis, untuk meraba, untuk mengambil sesuatu. Kita punya kaki. Untuk apa? Untuk berjalan ke tempat-tempat yang diridhoi Allah. Kita punya mata, punya hidung, telinga, segala macam yang bisa kita gunakan untuk kebaikan. Selain itu, kenapa manusia dikatakan sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna? Karena manusia memiliki akal dan pikiran yang mampu membedakan mana perbuatan baik dan buruk. Berbeda dengan makhluk Allah yang lain, contohnya seperti hewan dan tumbuhan. Mereka sama-sama makhluk hidup, sama seperti kita manusia hidup, tumbuh dan berkembang biak. Tumbuhan berkembang biak, tumbuh, iya. Ada bibitnya kan? Tuh bunda-bunda sekarang yang lagi hobi bertanam, bercocok tanam. Dibeli bibitnya, diurus dengan besar, sampai besar, tumbuh, berkembang. Nah, itu salah satu contoh makhluk Allah yang tumbuh dan berkembang. Selain hewan, kalau anak-anak punya peliharaan hewan di rumah, itu juga bertumbuh dan berkembang, sama seperti kita manusia tumbuh dan berkembang. Tapi yang membedakan adalah manusia mempunyai akal dan pikiran. Lanjut ke ayat kelima. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, selain info yang ayat keempat tadi, Allah juga menginformasikan ayat kelima. Allah itu bisa meninggikan umatnya setinggi-tingginya. Meninggikan derajat umatnya itu setinggi-tingginya. Tapi Allah juga bisa menjatuhkan derajat manusia serendah-rendah-rendahnya. Jadi, kita tinggal memilih mau menjadi insana fi ahsani taqwim atau menjadi asfala safilin. Nah, jadi tetaplah bersyukur untuk poin yang keempat. Udah dikasih bentuk yang bagus, jangan dirubah. Udah dikasih fisik yang sempurna, hitam manis, enak dilihat, suntik putih. Jangan ya, nanti Allah langsung turunkan derajat kita serendah-rendah-rendah-rendahnya. Sampai sini paham? Insya Allah paham ya. Oke, masih di ayat kelima. Umi, bisa nggak sih manusia itu lebih rendah dari hewan? Bisa. Kenapa? Karena itu tadi. Manusia diberi akal. Bisa memilih untuk yang ke jalan yang bagus atau yang buruk. Nah, kalau manusia tidak bisa memilih, belum mempunyai ilmu untuk memilih jalan yang benar, maka pasti dia akan jalan ke jalan yang salah. Nah, di situ akan Allah turunkan derajatnya. Apabila dia sudah berilmu, tapi masih memilih pilihan yang salah, itu juga akan direndahkan derajatnya. Yang benar yang mana? Dia berilmu dan dia beriman. Dua hal yang penting. Berilmu tapi tidak beriman, itu salah. Beriman tidak berilmu, itu salah juga. Oke, yang keenam, lanjut. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Tadi di ayat keempat sudah disebutkan bahwa Allah bisa meninggikan derajat umatnya setinggi-tingginya. Di ayat kelima Allah memberitahu bahwa Allah juga bisa merendahkan derajat manusia serendah-rendahnya. Di ayat ke-6, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh maka akan mendapatkan pahala yang tidak akan putus-putusnya. Orang yang tetap istiqomah dalam jalan Allah. Itu adalah orang-orang yang tidak akan putus pahalanya. Ayat ke-7.
Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Nah, setelah semua yang udah diajarkan oleh Nabi, apa yang sudah diberi oleh Allah, apakah masih ada orang-orang yang mendustakan? Tidak ada. Apakah masih ada orang-orang yang mungkar? Tidak ada. Kecuali mereka adalah orang-orang yang munafik. Sudah dikasih tahu detail-detailnya, sudah dijabarkan dalam Al-Quran dan hadis, tapi dia masih mengingkari, berarti dia adalah termasuk golongan orang-orang yang munafik. Lanjut ke ayat 8. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Nah, balik ke ayat yang ke-7. Orang yang istiqomah dan orang yang mungkar akan diadili dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, karena Allah adalah hakim. Seadil-adilnya hakim adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bisa buat kesimpulan bahwa kita ada dua pilihan dalam hidup ini. Tetap istiqomah atau mungkar. Dan ada dua bekal yang akan dibawa di akhirat. Iman dan amal soleh. Jadi ada dua. Iman dan amal soleh. Pilihannya istiqomah atau mungkar. Semoga kita tetap termasuk dalam orang-orang yang insana fi ahsani takwim, dan tidak terjerumus ke dalam orang-orang yang asfala safilin, orang-orang yang rendah, ya. Oke, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung ke WA pribadi Umi. Jangan lupa sertakan nama dan kelas. Nanti akan segera dijawab melalui voice note. Apabila sudah paham, silakan kerjakan tugas yang sudah Umi lampirkan di bawah. Akhir kata, apabila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.